Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak ibu yang soleh dan soleha, apa kabar? Semua sehat kan? Alhamdulillah. Kembali bertemu dengan Ibu Nurpatilah dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk anak-anak ibu kelas 1 sekolah dasar di saluran TV Tabalong yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong yang sama-sama kita cintai. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kita dimudahkan dalam belajar dan diberi pemahaman yang luas. Dan sebelumnya, angkat kedua tangannya dan kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, setelah kita berdoa tadi, semoga apa yang kita pelajari selalu diberi kemudahan dan pemahaman yang luas. Amin. Anak-anak ibu semua, hari ini kita belajar tentang tema cinta Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan subtema keteladanan Nabi Adam alaihi salam. Ibu mau bertanya, siapa yang pernah mendengar cerita atau pernah membaca cerita Nabi Adam alaihi salam? Nabi Adam alaihi salam adalah nabi utusan Allah. Nabi Adam adalah manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah sebelum manusia-manusia lainnya. Nabi Adam hidup di surga dengan segala kemegahan dan fasilitas serta apapun yang diinginkan selalu tersedia. Dan Nabi Adam alaihi salam adalah manusia yang pertama kali berada di muka bumi ini. Adapun maksud dan tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah pertama, meyakini kebenaran kisah Nabi Adam alaihi salam, menunjukkan sikap pemaaf sebagai implementasi pemahaman kita terhadap kisah keteladanan Nabi Adam alaihi salam. Yang ketiga, memahami kisah keteladanan Nabi Adam alaihi salam. Yang keempat, menceritakan kisah singkat keteladanan Nabi Adam alaihi salam. Nah, anak-anak ibu, siapa yang ingat dengan lagu Satu-Satu Aku Sayang Ibu? Nah, di sini untuk jalan masuk surga kita ada lagu. Ikutin ibu ya. Satu-satu aku cinta Allah, dua-dua cinta Rasulullah, tiga-tiga cinta orang tua, satu, dua, tiga jalan masuk surga. Ayo, siapa yang bisa? Kita ulang ya. Satu-satu aku cinta Allah, dua-dua cinta Rasulullah, tiga-tiga cinta orang tua, satu, dua, tiga jalan masuk surga. Nah, itu tadi untuk lagunya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan cinta terhadap orang tua. Nah, anak-anak ibu, sekarang yang kita pelajari adalah cinta kepada Nabi dan Rasul yang termuat dalam rukun iman. Siapa yang ingat rukun iman ada berapa? Betul, ada 6. Yang pertama, percaya kepada Allah. Yang kedua, percaya kepada malaikat. Yang ketiga, percaya kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, percaya kepada Rasul Allah. Kelima, percaya pada hari kiamat. Dan yang keenam, percaya kepada qada dan qadar Allah. Nah, Nabi dan Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengajarkan akhlak mulia agar manusia hidup selamat dan bahagia baik di dunia
maupun di akhirat. Nah, anak-anak ibu, yang harus kita teladani dari kisah Nabi Adam, yang harus kita ketahui dari kisah Nabi Adam, yaitu Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Dia selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia bertobat ketika berbuat salah. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan solehah, sebelum masuk ke cerita Nabi Adam selanjutnya, kita simak dulu pesan-pesan berikut. Jangan kemana-mana ya. Kembali lagi bersama Ibu Nurpatilah ya. Dari awal pertemuan tadi Ibu sampaikan bahwa kita dalam pembelajaran kali ini akan bercerita tentang Nabi Allah, Nabi yang pertama kali diciptakan, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Agar tidak penasaran, kita simak yuk video cerita Nabi Adam alaihissalam berikut. Dengan kehendak Allah, Nabi Adam mendapat seorang pendamping di dalam surga. Malaikat bertanya-tanya kepada Nabi Adam, siapakah yang telah menjadi pendamping Nabi Adam tersebut? Beliau dengan ilham dari Allah menjawab bahwa istrinya tersebut bernama Hawa. Sejak saat itu, Adam dan Hawa mendiami surga dalam hidup penuh kebahagiaan. Allah melimpahi surga dengan segala hal yang menjadi kebutuhan Adam dan Hawa. Namun dari segala hal tersebut, terdapat sebuah pohon yang disebut pohon huldi yang terlarang didekati oleh Adam dan Hawa. Allah memperingatkan bahwa Adam dan Hawa akan celaka dan termasuk ke dalam orang yang zalim bila mendekati dan memakan buah dari pohon tersebut. Adam dan Hawa awalnya hidup tentram dan nyaman di surga. Namun suatu waktu, syaitan yang merupakan salah satu golongan iblis yang terkutuk mendatangi Adam dan Hawa. Syaitan berusaha menggoda dan menjerumuskan Nabi Adam dan Hawa. Syaitan membandingkan Nabi Adam dan Hawa sebagai manusia dengan para malaikat, bahwa malaikat akan menjadi penghuni surga yang abadi, sedangkan Nabi Adam dan Hawa akan menjadi khalifah di bumi. Para malaikat hidup dengan nikmat tiada henti dengan hidup abadi di surga. Syaitan mengatakan bahwa ia tahu caranya agar Nabi Adam dan Hawa bisa seperti malaikat. Ia mengatakan bahwa Nabi Adam dan Hawa harus mendekati pohon khuldi. Syaitan juga membujuk mereka untuk memakan buah dari pohon tersebut. Akhirnya Adam dan Hawa tergoda untuk memakan buah dari pohon khuldi. Setelah memakan buah dari pohon tersebut, kemudian terbukalah aurat Nabi Adam dan Hawa. Karena muncul rasa malu, dengan susah payah Nabi Adam dan Hawa berusaha menutupi aurat yang tampak itu dengan dedaunan yang ada di sekitar mereka. Seketika sadarlah Nabi Adam dan Hawa akan kesalahan yang telah mereka perbuat. Larangan yang Allah peringatkan justru tidak dihiraukan. Pohon yang sama sekali tidak boleh didekati justru dimakan buahnya. Rasa penyesalan pun muncul. Nabi Adam dan Hawa kemudian bertobat dan memohon ampunan Allah. Allah memberikan ampunannya serta menjatuhkan hukuman, yakni memerintahkan Adam dan Hawa pergi dari surga dan turun ke bumi. Berbekal pengetahuan dan beberapa kalimat dari Allah, Nabi Adam dan Hawa turun ke muka bumi. Saat diturunkan ke bumi, Nabi Adam dan Hawa berada di dua tempat yang berbeda. Nabi Adam merasa kehilangan dan mencari-cari keberadaan Hawa, sedangkan Hawa juga mencari-cari keberadaan Adam. Di muka bumi yang luas itu, mereka terus-menerus saling mencari. Terhitung selama 40 hari, barulah kemudian mereka berjumpa di sebuah bukit yang disebut Jabal Rahmah. Nabi Adam dan Hawa akhirnya berkumpul dan menyatu kembali seperti sewaktu mereka di dalam surga.
Allah kemudian menjadikan Adam sebagai seorang nabi pertama di muka bumi. Nabi Adam dan Hawa kemudian dikaruniai beberapa keturunan. Hampir semua anak Nabi Adam dan Hawa terlahir sebagai anak kembar, laki-laki dan perempuan. Setelah beberapa pasang anak Nabi Adam dan Hawa lahir, mereka semua hidup sesuai dengan ajaran dan petunjuk-petunjuk dari Allah. Nabi Adam mulai mengajarkan kepada anak-anaknya agar mengikuti perintah Allah. Selain itu, beliau juga mengingatkan bahwa manusia memiliki musuh yang nyata dan abadi, yakni syaitan yang terkutuk. Golongan iblis, yakni syaitan, tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah menyerah sampai hari kiamat untuk mengajak keturunan Nabi Adam kepada kesesatan. Nah, anak-anak ibu, asik kan ceritanya? Dari cerita tadi yang anak-anak simak, semua pasti ada intisari yang kita dapat, yaitu kita sebagai manusia harus terus waspada akan datangnya godaan setan yang mungkin selalu mengintai dan menunggu kita bila lengah. Supaya segala tipu daya setan sihirkan kepada kita yang lalai. Jangan pernah bosan untuk meminta perlindungan dari godaan setan, serta mara bahaya kehidupan yang membuat kita terjerumus dalam jurang kenistaan. Setiap manusia, setiap yang berbuat kesalahan, hendaknya jangan ragu untuk bertobat. Karena Allah Maha Pemberi Taubat, bahkan tidak hanya pemberi taubat, Rahman dan Rahimnya akan terus menjaga kita sebagai hambanya yang benar-benar bertaubat. Dan tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Nah, adapun hikmah yang kita dapat dari cerita dari Nabi Adam tersebut, yang pertama, Nabi Adam alaihissalam meningkat derajatnya setelah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, iblis adalah makhluk pertama yang kufur terhadap perintah Tuhan, tentunya mendapat dosa, dan ternyata iblis tidak meminta ampunan, namun malah ingin menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Yang ketiga, manusia jika berbuat baik sesuai aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Keempat, menentang perintah Tuhan, dosanya lebih besar daripada melanggar larangan. Yang kelima, iblis dan setan dengan berbagai bujukannya, biasanya ajakan iblis dan setan melalui nafsunya. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang pandai mengambil hikmah, mudah bertobat, dan istiqomah dalam memperbaiki diri untuk menjadi sebaik-baik khalifah di bumi ini. Amin. Nah, anak-anak ibu semua, sampai di sini pembelajaran hari ini, dan untuk mengetahui seberapa paham akan pembelajaran hari ini, maka ibu ada beberapa pertanyaan yang perlu anak-anak ibu jawab ya. Yang pertama, siapakah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kedua, siapakah nama istri Nabi Adam alaihissalam? Yang ketiga, apabila kita berbuat salah, maka kita harus segera. Yang keempat, setan adalah musuh yang nyata bagi. Yang kelima, sebelum tinggal di bumi, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa berada di mana? Itulah pertanyaan dari ibu. Apabila belum mengerti, bisa minta bimbingan dengan orang tua, saudara, ataupun guru agama Islam di sekolah anak-anak ibu masing-masing. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini.
Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Maafkan jika terdapat kesalahan dalam berkata-kata. Ibu ingin ingatkan anak-anak Ibu kembali, marilah kita taati protokol kesehatan, yaitu memakai masker apabila keluar rumah, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian anak-anak pertemuan kali ini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.